Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga Ibu Tarsiana Sri Lestari yang ditinggalkan beserta keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yakobus Stefanus, kita ingin bersatu di dalam doa mengiringi perjalanan almarhum Bapak kembali kepada Allah, asal usul dan tujuan kehidupan manusia. Marilah kita serahkan almarhum kepada Allah yang kerahimannya tanpa batas. Kita berdoa bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan keyakinan bahwa almarhum sudah mulia bersama dengan Tuhan, menjadi pendoa bagi kita semua, khususnya untuk keluarga. Kita awali perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu Bapak Yakobus dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Kami juga mohon semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan dan harapannya kepadamu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku tahu bahwa Dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Uskup, Pater Martin, para Romo, Frater, Suster, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, semuanya selamat malam. Pada hari ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Uskup, para Romo, Frater, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu seluruh umat beriman yang hadir mendoakan pada kesempatan malam hari ini. Bagi saya, Papa adalah sosok yang sungguh-sungguh tidak mau merepotkan orang lain. Dia sosok orang yang melankolis sempurna. Kalau ketika saya di Mertoyudan sampai saat saya jadi pastor, yang memberi sambutan itu kalau mewakili orang tua jangan bapak. Kalau bapak dikasih mic, dia pasti akan menangis. Ya. Belum ngomong saja sudah menangis. Maka kadang yang mewakili sambutan orang tua itu ibu. Ya. Kalau bapak dikasih mic, disuruh ngomong tentang anaknya, pasti dia tidak kuat, menangis ya. Maka bagi saya bapak sosok yang
dia sangat melankolis, hatinya mudah untuk terbawa suasana, ya. Hatinya itu mudah rasa iba, rasa sungguh-sungguh pasti bergetar terhadap sesuatu atau orang lain. Maka bagi saya kepergian Bapak ketika hari Minggu itu saya masih di Papua, pagi ibu telepon saya beberapa kali, saya masih misa, dalam suasana misa pagi-pagi. Lalu setelah misa saya minta langsung saja Bapak dibawa ke Karolus. Ketika dibawa ke Karolus memang Suster Teresina membawa, lalu di IGD masih normal, masih ketawa, masih cerita, masih menceritakan dulu minggu lalu saya habis jalan-jalan ke Malang gitu ya, bersama para romo, bersama orang tua ya. Dia cerita ke Suster Teresina dan suster yang menjaga di IGD itu. Lalu saya tenang, wah Papa sudah dibawa di IGD. Lalu dokter mengatakan harus dibawa ke HCU. Oke, HCU sudah tenang, semua normal. Akhirnya beberapa jam kemudian saya ditelepon oleh suster. Bahwa Bapak di jantung yang pertama. Lalu sampai kali ketiga sudah mengembuskan nafas terakhir ketika Romo Fano video call saya masih mengatakan Uskup, para romo, para frater, suster, ibu bapak, saudara-saudara terkasih. Ketika saya mendengar ayah dari Romo Guntur di saat-saat kritis, waktu itu ada umat Pulomas datang kepada saya dan memberitahu kabar itu. Lalu saya langsung berangkat. Saya bertanya dulu ke suster, apakah saya bisa masuk HCU untuk berdoa ketika mendengar kabar itu, karena saya tahu Romo Guntur pasti tidak bisa pulang saat itu. Maka saya langsung berangkat ke Karolus dan saat itu di jalan sudah suster mengabari saya, Romo, kami beri SOS terlebih dahulu oleh Romo Sam. Mau tunggu Romo atau langsung? Ya, saya bilang tunggu saya dulu suster sebentar. Saya kena palang di palang pintu ya, di pintu kereta api di Salemba itu, dan ternyata sudah saat-saat yang sangat kritis. Ya sudah suster langsung saja diberikan
SOS, sakramen perminyakan. Saya tanya, selanjang gas langsung hampir serempet motor, tetapi ya sudah sampai di HCU. Saat itu para dokter, para perawat sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Yakobus Wagimin. Dan saat itu kami bertiga mengaturkan doa-doa. Saya bisikan Pak Wagimin, saya bilang, Romo Guntur sudah saya berikan, saya telepon dan saya minta supaya Romo Guntur berdoa. Dan itu saat itu saya video call dengan Romo Guntur. Ya, saya tahu meskipun sinyal tidak begitu baik di tanah Papua, tetapi saya yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam doa itu. Maka sama Romo Guntur saya coba ajak, Tur, ayo doa untuk Bapak. Lalu di saat-saat itulah bagi saya sungguh-sungguh menjadi pengalaman yang sungguh bermakna ketika kami sebagai imam diutus di tempat yang jauh. Saya bisa merasakan betapa sedihnya, tetapi dalam hal ini karena saya pernah 1 tahun bersama Romo Guntur di tanah Papua, maka saya berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabat saya Romo Guntur. Dan saat itulah kami sama-sama berdoa. Dan saat itulah 2105 Bapak Wagimin telah dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam saat-saat terakhir itu, kekuatan doa adalah kekuatan yang sungguh menyatukan antara Bapak dengan anak sekalipun jauh. Tetapi itulah kekuatan doa. Sebagaimana Yesus juga di dalam doa kepada Bapaknya, Ia menjadi satu dengan Bapa sebagai anak. Dan disitulah saya sungguh merasakan betapa sungguh kekuatan doa. Anak ibu waktu itu sedang pulang, lalu dikabari sudah sampai rumah, katanya lampunya di kamar pecah. Jadi ibu langsung merasa tidak enak, lalu dikabari, tetapi kami belum mengatakan Bapak sudah tidak ada. Lalu sampai di rumah sakit, baru ibu kami beri kabar itu dan kami masuk di HCU lagi, lalu berdoa bersama. Maka itu yang menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa di saat-saat terakhir seorang ayah, Romo Guntur, dan juga anak-anak, juga istri, memberikan doa yang terbaik di saat-saat terakhir itu. Dan saya sungguh-sungguh merasakan betapa perutusan sebagai imam itu juga membutuhkan kekuatan doa. Sekalipun di tempat yang jauh, Romo Guntur juga tetap berjuang di dalam doa. Dan saya yakin juga perjuangan yang tidak mudah, ingin rasanya hadir di samping Bapak. Tetapi Romo Guntur tetaplah teguh. Kita semua sungguh-sungguh berharap kerahiman Tuhan sungguh menyambut Bapak Wagimin dengan penuh kasih sayang, karena dia sungguh sayang dengan Bapak Wagimin. Selamat jalan Bapak Wagimin. Tuhan Yesus memelukmu di surga. Keluarga yang sedang berduka, di sini ada Romo Martin Wahyu, pelaksana tugas uskup dari Timika, yang hadir untuk menyatakan ikut berduka cita dan berterima kasih kepada Romo Guntur yang rela diutus ke satu paroki di Keuskupan Timika yang dilayani oleh Romo Martin. Tentu ibu, keluarga yang ditinggalkan,
Kehilangan adalah sesuatu yang sangat berat. Tetapi kita boleh yakin sebagai orang beriman, kita mesti tetap terus bersyukur. Tidak gampang bersyukur atas kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada almarhum Bapa. Hidup itu telah diterima dengan penuh syukur, dikembangkan dengan tekun dan setia, dijadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan, dan dijadikan berkat bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Marilah kita rayakan anugerah Tuhan, kita rayakan kasih yang telah ditunjukkan oleh almarhum Bapak bagi keluarga dan bagi kita semua. Saya yakin dalam perjalanan waktu akan membantu kita untuk membiarkan almarhum Bapak, meskipun sudah tidak ada secara jasmani di tengah-tengah kita, tetapi akan terus hadir sebagai pendoa bagi keluarga. Rasa kehilangan yang sekarang mengobok-obok perasaan hati pada waktunya akan berubah menjadi kenangan akan kasih, ingatan-ingatan akan keindahan-keindahan hidup berkeluarga yang pasti akan diwariskan juga kepada seluruh keluarga. Kita juga ingin merayakan harapan kita bahwa pada waktunya nanti ketika Tuhan mengendaki, kita pun akan bersama-sama merayakan harapan kita bahwa kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang abadi. Semoga kepergian Bapa tidak menjadi kepergian yang hanya meninggalkan kenangan-kenangan, tetapi sungguh-sungguh menjadi jalan bagi almarhum Bapak untuk mencapai kehidupan yang abadi. Untuk itulah kita merayakan Ekaristi ini, lambang perjamuan abadi di surga. Ketika masih di antara kita, almarhum Bapak merayakannya di dalam lambang Ekaristi. Sekarang almarhum Bapak merayakannya dari wajah ke wajah, merayakan perjamuan Tuhan yang sesungguhnya. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan mendoakan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bagi saudara kita, Bapak Wahyu, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan mengganjar segala kebaikannya dengan anugerah berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarganya, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami yang penuh pengharapan ini. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan perayaan persembahan.
persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan roti dan anggur ini, kami mempersembahkan seluruh doa dan intensi kami untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Yakobus Wakimin yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan.